Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shirley. Saya dari kelas PTIKA 2019. Di sini saya akan membahas materi aspek-aspek hasil belajar. Berdasarkan hasil diskusi kami dari kelompok, di mana rekam saya yaitu Firdayanti dan Fitra Amelia Ramadhani. Selanjutnya, di sini saya akan membahas materi dari yang pertama, ranah kognitif, yang kedua, ranah afektif, yang ketiga, ranah psikomotor. Pengertian dari ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Nah, segala upaya yang mencakup aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Adapun ranah kognitif memiliki 6 jenjang atau aspek, yaitu yang pertama, knowledge atau remembering, yaitu mengingatkan adalah proses kognitif paling rendah pada taksonomi Bloom. Pengetahuan dalam pengertian ini melibatkan proses mengingat kembali atau recall, atau mengenal kembali atau recognition. Yang kedua yaitu comprehension atau understanding. Pada jenjang ini, siswa dituntut agar dapat menunjukkan bahwa mereka telah mempunyai pengertian yang memadai untuk mengorganisasikan dan menyusun materi. Yang ketiga, application atau playing. Nah, menerapkan adalah kemampuan melakukan sesuatu dan mengaplikasikan konsep dalam situasi tertentu menerapkan berkaitan dengan dimensi pengetahuan prosedural atau prosedur knowledge, dan menerapkan meliputi kegiatan dan menjalankan prosedur atau executing atau mengimplementasikan atau implementing. Yang keempat yaitu analisis atau analyzing. Adalah kemampuan memisahkan konsep ke dalam beberapa unsur-unsur serta mengorganisasikan prinsip-prinsip. Yang kelima yaitu sintesis atau evaluasi. Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan dan menetapkan derajat sesuatu berdasarkan normal, kriteria atau patokan tertentu. Yang keenam yaitu evaluation atau creating. Itu menciptakan adalah kemampuan yang memadukan unsur-unsur menjadi sesuatu bentuk baru yang utuh dan koheren, atau membuat sesuatu yang disinil. Selanjutnya yaitu teknik penilaian ranah kognitif. Nah, penilaian ini kompetensi pengetahuan. Yang pertama yaitu tes tertulis. Terdapat pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Yang kedua, tes lisan, di mana tes lisan ini tergolong dalam tanya jawab. Yang ketiga, penugasan. Penugasan yaitu tugas yang dilaksanakan secara individu ataupun berkelompok. Seperti halnya dosen yang telah memberikan tugas kepada mahasiswanya, biasanya memberikan tugas itu secara individu maupun secara kelompok. Yang keempat itu portofolio, yaitu dokumentasi atau sertifikat sebagai bukti atau pencapaian kompetensi atau prestasi. Yang kedua yaitu ranah afektif. Pengertian dari ranah afektif ini adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Adapun kata kerja dari operasional ranah afektif yang pertama yaitu menerima, menunjukkan, misalnya kesadaran, kemauan, perhatian, mengakui, misalnya perbedaan dan kepentingan. Yang kedua itu merespon. Merespon itu mematuhi, misalnya peraturan, tuntutan atau perintah. Berperan aktif, misalnya di laboratorium
di laboratorium, dalam diskusi, dalam kelompok, dalam organisasi, dan dalam kegiatan. Menghargai. Nah, menerima sesuatu nilai, menyukai, menyepakati. Menghargai misalnya karya seni atau sumbangan ilmu, pendapat, gagasan, dan saran. Selanjutnya itu mengorganisasikan. Mengorganisasikan ini membentuk sistem nilai, menanggapi relasi antar nilai, dan bertanggung jawab dan mengintegrasikan nilai. Selanjutnya itu karakterisasi menurut nilai. Menunjukkan, misalnya kepercayaan diri, disiplin pribadi, kesadaran moral, dan mempertimbangkan melibatkan diri. Selanjutnya itu teknik penilaian ranah afektif. Nah, penilaian sikap ini terdapat dua, yaitu penilaian utama dan penunjang. Penilaian utama ini terdapat dua, yaitu observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester, di mana dilaksanakan selama proses pembelajaran. Yang kedua yaitu observasi oleh wali kelas dan guru BK selama 1 semester, di mana dilaksanakan di luar jam pembelajaran, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi atau laporan yang valid. Penilaian yang kedua yaitu penunjang. Penilaian antar teman dan penilaian diri sendiri, di mana dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali penunjang UAS. Selanjutnya yaitu ranah psikomotor. Pengertian dari ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Aspek penilaian psikomotor terdiri dari meniru, yang kedua menyusun, yang ketiga melakukan dengan prosedur, yang keempat melakukan dengan baik dan tepat, yang kelima yaitu melakukan tindakan secara alami. Adapun contoh dari penilaian ranah psikomotor, yang pertama penilaian berdasarkan tingkat laku, yang kedua melakukan tugas portofolio, yang ketiga tugas, yang keempat kemampuan menulis, yang kelima membuat karya tertentu berdasarkan materi pembelajaran. Pada contoh lembar penskoran kinerja. Ini contoh dari ranah penilaian ranah psikomotor.